Halo, selamat siang Stella Family. Balik lagi di acara rutin kita, live Instagram Stella Maris di sini. Di sini saya Dr. Andi Gunawan sebagai host untuk acara hari ini. Nah, topik untuk hari ini adalah sindrome testing, solusi terbaik untuk diagnosa penyakit infeksi. Bersama narasumber kita, Dr. Trina Tania, spesialis mikrobiologi klinik. Beliau adalah dokter spesialis mikrobiologi klinik di Rumah Sakit Stella Maris. Halo Dr. Trina. Selamat siang dok. Halo, Oke, halo. bagaimana dok kabarnya dok? Alhamdulillah sehat ya. Oke, Dokter Andi sehat? sehat semuanya dok. Oke, Alhamdulillah. sebelum kita memulai topik kita dok, jika Stella Family ingin bertanya seputar topik ini, boleh tinggalkan kolom komentar ya. Baik, tanpa basa-basi, kita langsung aja mulai ya dok ya. Waktu dan tempat dipersilakan dok. Ya, terima kasih. Selamat siang Dokter Andi dan juga selamat siang kepada Stella Family. Selamat siang kepada Bapak Ibu yang bergabung. Nama saya Dokter Trina Tania, boleh dipanggil Dokter Trina. Pada kesempatan siang hari ini saya diminta untuk mempresentasikan topik yang berjudul Syndromic Testing untuk Diagnosis Penyakit Infeksi. Ini saya sudah boleh share screen ya? Udah boleh. Oke ya, jadi sudah terlihat ya, sudah saya share screen? Ya, sudah Ya, terlihat dok. oke. Ya, saya izin mulai ya. Nah, jadi topik diskusi kita pada siang hari ini adalah syndromic testing untuk diagnosis penyakit infeksi. Nah, ini adalah outline kita yang akan kita bahas pada kesempatan sore ini. Jadi kita akan membahas mulai dari latar belakang, lalu definisi pemeriksaan dari syndromic testing, deteksi berbagai patogen penyebab infeksi, kemudian hasil pemeriksaan, hingga manfaat dan juga panel-panel yang tersedia untuk syndromic testing. Jadi, inovasi dalam meningkatkan kemampuan diagnostik yang cepat dari penyakit-penyakit infeksi sangatlah penting untuk perawatan pasien. Nah, selama ini kita mengenal pemeriksaan molekuler ya, terutama pemeriksaan molekuler singleplex, di mana kita mendeteksi satu patogen dari satu sampel. Contohnya adalah pemeriksaan PCR yang sering mungkin sudah kita dengar untuk mendeteksi SARS-CoV-2, virus penyebab infeksi COVID-19 yang membuat kita mengalami pandemi sejak tahun 2020 ya. Nah, itu termasuk pemeriksaan molekuler singleplex, artinya kita mendeteksi satu patogen pada sekali pemeriksaan dari satu sampel. Nah, namun sayangnya pada penyakit infeksi, seringkali pasien yang memiliki penyakit infeksi atau penyakit menular itu memiliki tanda dan gejala yang mengindikasikan adanya suatu penyakit, namun tidak cukup spesifik untuk menentukan apa sebenarnya penyebab dari gejala tersebut, sehingga disinilah diperlukan pemeriksaan yang dapat mendeteksi banyak patogen yang kita kenal dengan multiplex. Jadi secara simultan kita mendeteksi beberapa target patogen atau kuman sekaligus dalam satu kali pemeriksaan dan dengan menggunakan satu sampel. Nah, ini saya ambil contoh pada kasus-kasus pasien yang mengalami gastroenteritis ya, termasuk yang sering juga datang ke kita dengan gastroenteritis. Jadi, gastroenteritis adalah peradangan atau peradangan yang disebabkan bisa oleh penyakit infeksi yang menyerang sistem saluran pencernaan. Nah, biasanya pasiennya datang dengan keluhan muntah ataupun diare. Nah, kalau kita lihat di slide, banyak sekali sebenarnya patogen-patogen penyebab mulai dari bakteri, kemudian parasit, lalu virus yang bisa menyebabkan gejala berupa diare. Sehingga pada keadaan seperti ini, ketika klinisi atau dokter yang merawat menjumpai pasien yang datang dengan diare, akan sangat banyak diagnosis banding atau kemungkinan-kemungkinan diagnosisnya, sehingga akan lebih sulit bagi klinisi untuk menentukan rencana pengobatan bagi pasien jika hanya berdasarkan gejala saja dibandingkan jika klinisinya memiliki informasi mengenai patogen dari penyebab penyakit tersebut gitu. Nah, biasanya apabila ada pasien yang diare, dalam kasus ini misalnya tadi diare ya, itu klinisi akan memulai
pemeriksaan dengan menanyakan bagaimana gejala penyakitnya, termasuk sudah berapa lama, jadi riwayat penyakit dan kalau perlu riwayat penyakit keluarga ataupun riwayat penggunaan obat-obatan. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Setelah itu, apabila dibutuhkan, maka klinisi akan meminta pemeriksaan laboratorium. Salah satunya, sampel akan dikirim ke laboratorium mikrobiologi. Nah, ini adalah beberapa pemeriksaan laboratorium mikrobiologi yang dapat dilakukan pada penyakit infeksi. Jadi waktu sampelnya datang, misalnya tadi kasusnya diare, maka kita akan mengambil sampel berupa feses. Nah, itu dapat kita amati secara langsung, secara makroskopik, bagaimana konsistensinya, apakah ada lendir, apakah ada darah, atau bagaimana konsistensinya, artinya apakah cair, apakah padat. Nah, kemudian dapat kita lanjutkan dengan pemeriksaan mikroskopik, jadi pemeriksaan yang dilakukan dengan bantuan mikroskop. Nah, kemudian juga bisa dilakukan kultur atau membiakkan bakteri, lalu uji toksin, dan juga yang terakhir uji molekuler, atau yang kita sering dengar dengan PCR ya. Nah, jadi syndromic testing adalah pemeriksaan yang mampu menggabungkan beberapa pemeriksaan untuk patogen-patogen yang tersering menyebabkan suatu sindrom spesifik ke dalam satu buah panel yang mampu mempersingkat waktu yang dibutuhkan dalam penegakan diagnosis, sehingga klinisinya tadi terbantu untuk lebih memiliki diagnosis yang lebih terarah, lebih akurat, dan lebih cepat. Sehingga rencana pengobatannya juga akan lebih baik. Nah, lalu bagaimana sebenarnya berbagai patogen tersebut dapat dideteksi menggunakan syndromic testing? Jadi, prinsipnya adalah pada syndromic testing kita menggunakan reaksi real-time PCR, yaitu polymerase chain reaction ya, jadi reaksi yang dibantu oleh enzim polimerase yang mampu mendeteksi berbagai target patogen-patogen dari sampel pasien dan dalam waktu yang cepat. Kalau ini waktunya sekitar 1 jam ya, kalau dulu saya waktu masih belajar itu PCR-nya masih konvensional, jadi butuh waktu beberapa hari, mungkin 2 hari untuk saya menyelesaikan satu PCR. Nah, dengan ini kita dapat melakukan beberapa tes dalam 1 hari karena waktunya hanya 1 jam, sekitar 1 jam, dan kita bisa mendeteksi beberapa patogen secara simultan. Nah, ini adalah gambaran dari proses pendeteksian patogen pada syndromic testing. Jadi di sini kita pertama-tama akan mengisolasi, di sini contohnya RNA virus ya, misalnya pada virus RNA seperti SARS-CoV-2 virus penyebab penyakit COVID-19 tadi. Nah, contohnya kita mau mengisolasi virus RNA dari sampel pasien. Jadi setelah sampel pasiennya diambil, kalau SARS-CoV-2 tentu kita menggunakan antara lain bisa menggunakan swab nasofaring ya. Nah, itu kemudian diantar ke laboratorium. Setelah sampelnya diterima di laboratorium, kita akan pertama-tama akan melakukan lysis. Artinya kita akan menghancurkan sel baik dengan cara secara penghancuran secara fisik ya, menggunakan kecepatan tinggi dan juga menggunakan bahan-bahan kimiawi, sehingga RNA atau materi genetik tadi yang berada di dalam sel itu dapat keluar, sehingga kita dapat melakukan purifikasi sampai, jadi artinya kita akan mencari RNA yang murni, kemudian RNA tersebut akan kita ubah menjadi DNA, karena mesin PCR hanya bisa mengamplifikasi atau bekerja dengan mendeteksi materi genetik DNA. Jadi uji molekuler tadi itu adalah uji molekuler yang bisa mendeteksi materi genetik. Jadi materi genetik itu bisa 2 ya, bisa DNA yang untai ganda atau dia RNA untai tunggal. Nah, untuk virus-virus yang RNA, maka kita harus mengubah dulu, diubah jadi dari RNA menjadi DNA. Setelah sudah menjadi DNA, kemudian kita melakukan preparasi PCR, di mana kita mencampurkan sampel tadi dengan beberapa material untuk PCR, reagen-reagen untuk PCR yang mengandung primer atau penanda dari target-target tadi, kemudian juga probe yang akan memendarkan fluorescence ketika terjadi penempelan yang sesuai antara primer atau penanda tadi dengan patogen targetnya. Nah, kemudian akan dilakukan amplifikasi, yaitu perbanyakan. Jadi tadi misalnya dari sampel mungkin hanya ada 50 kopi, dilakukan amplifikasi proses PCR sampai materi genetiknya menjadi berjuta-juta kopi. Nah, inilah yang akan menghasilkan sinyal yang dihasilkan oleh fluoresen yang berpendar,
ini akan menghasilkan sinyal yang kita dapat baca ketika kita melakukan analisis dan interpretasi hasil. Nah, ini contohnya di sini ya, terbentuk sinyal, artinya dia positif. Nah, hasil pemeriksaan dari syndromic testing ini bersifat kualitatif, artinya dia hasilnya bisa patogennya terdeteksi atau kita sebut dengan positif, atau dia negatif atau patogennya tidak terdeteksi. Nah, pada slide ini adalah menunjukkan hasil yang positif, artinya patogennya terdeteksi di sini. Di mana ini adalah tadi ya sampel, kemudian kita cari yang RNA murninya, lalu kita campurkan dengan primer atau penandanya. Nah, kita bisa lihat sangat spesifik sekali, sehingga kalau dari 3 yang digunakan, ini yang segitiga, segi 4, lingkaran, ini menandakan menyimbolkan primer, dan apabila dia bertemu dengan target patogen atau kuman yang ditargetkan, nah itu akan teramplifikasi sesuai dengan primernya masing-masing. Apabila tidak sesuai, itu tidak akan teramplifikasi dan akan menghasilkan hasil negatif. Nah, jadi pada pemeriksaan ini kita bisa lihat karena ada 2 amplifikasi, ada 2 pendaran fluorescence yang tercetak pada di layar saat kita melakukan interpretasi, maka kita bisa melihat ada 2 jenis patogen yang terdeteksi di sini, sementara yang satu lagi ini negatif ya. Nah, ini kita sebut patogennya terdeteksi dan hasil pemeriksaannya adalah positif untuk 2 patogen tadi. Nah, apabila patogennya tidak terdeteksi, jadi sebaliknya ya, kalau tidak ada amplifikasi yang terjadi selama proses PCR, maka artinya tidak ada primer yang sesuai untuk mengamplifikasi patogen-patogen tadi yang ada dari sampel, artinya tidak sesuai sehingga tidak ada amplifikasi. Nah, di sini kita akan mengeluarkan hasilnya sebagai hasil negatif ya. Bisa dilihat tidak ada sama sekali sinyal yang terdeteksi dari pemeriksaan tersebut. Nah, manfaat dari syndromic testing adalah seperti tadi ya sudah dijelaskan. Jadi ketika pasien datang dengan tanda dan gejala yang tidak spesifik, ini dapat menimbulkan sedikit kesulitan kepada klinisi atau dokter yang merawatnya, karena cukup sulit ya, karena mirip-mirip tanda dan gejalanya, misalnya tadi diare atau batuk atau pilek. Jadi kita agak sedikit sulit menentukan ini akibat virus kah, akibat bakteri kah, atau akibat parasit kah. Nah, terlebih lagi juga kalau tadi seperti saya sampaikan sebelumnya, ada uji laboratorium tradisional atau konvensional yang biasa kita dengar mungkin kultur atau biakan bakteri. Nah, itu membutuhkan waktu berjam-jam sampai berhari-hari bahkan berminggu untuk menumbuhkannya. Belum lagi satu pemeriksaan mungkin hanya dapat mencari satu patogen karena pemeriksaannya cukup berbeda-beda. Nah, dengan adanya syndromic testing, dalam waktu sekitar 1 jam, kita dapat membantu klinisi dengan menyediakan hasil yang lebih komprehensif dalam 1 kali pemeriksaan saja. Jadi misalnya kita pemeriksaan diare tadi, kita pakai panel namanya gastrointestinal, itu ada 20 patogen yang dapat terdeteksi. Nah, ini sangat membantu klinisi untuk menegakkan diagnosis yang cepat dan tepat. Jadi kita nggak bisa kalau tepat saja, tapi juga harus cepat, dan nggak bisa harus cepat tapi nggak tepat. Jadi harus cepat dan tepat. Nah, inilah fungsi dari syndromic testing, sehingga pada akhirnya membantu klinisi untuk menentukan rencana pengobatan yang terbaik untuk pasiennya sesuai dengan patogen penyebab gejala-gejala yang dialami pasien tadi. Nah, ini ada sebuah penelitian yang dipublikasikan pada tahun 2022 ya. Jadi ini settingnya adalah penelitiannya di ICU, di mana pasien syndromic testing itu bermanfaat pada luaran pasien dengan cara dapat menurunkan lama waktu rawatan pasien di ICU, dan juga dapat menurunkan mortalitas atau tingkat kematian pasien di ICU. Lalu juga dapat membantu penggunaan antibiotik yang lebih bijak. Artinya kalau kita lihat di sini ya, bisa terdapat 30% reduksi atau pengurangan dari preskripsi atau peresepan antibiotik. Jadi kita tahu kalau misalnya pasiennya terinfeksi virus, maka kita tidak perlu memberikan antibiotik. Jadi lebih terarah terapinya, dan juga dapat memberikan
menurunkan durasi atau mempersingkat lamanya waktu terapi dari pemberian antibiotik kepada pasien. Selain itu juga untuk manfaat dari syndromic testing ini secara keseluruhan dapat menurunkan cost atau biaya yang dibutuhkan untuk melakukan perawatan dan pemeriksaan di fasilitas kesehatan gitu. Nah, ini adalah panel-panel uji panel-panel uji molekuler yang tersedia untuk syndromic testing yang tersedia saat ini ya. Jadi tadi sudah disampaikan syndromic testing itu artinya dia uji molekuler dan dia menggunakan panel multiplex, artinya beberapa target sekaligus yang kita lakukan dari satu sampel dalam satu kali pemeriksaan. Nah, saat ini beberapa panel syndromic testing sudah tersedia untuk beberapa panel, yaitu panel infeksi saluran pernafasan, kemudian untuk panel untuk infeksi gastroenteritis ya, jadi infeksi yang menyerang saluran pencernaan, meningitis encephalitis, infeksi yang menyerang selaput otak ataupun jaringan otak, lalu sepsis, infeksi aliran darah, dan juga infeksi menular seksual. Jadi sudah cukup banyak panel-panel ini tersedia, dan untuk di Rumah Sakit Ibu Anak Stella Maris kita sudah menyediakan panel infeksi saluran pernafasan yang kita sebut dengan respiratory panel, dan juga untuk penyakit gastroenteritis atau penyakit infeksi pada saluran cerna yang kita gunakan namanya adalah panel gastrointestinal. Nah, ini adalah contoh dari beberapa platform ya, dari kiri ke kanan kita bisa lihat ada dari kiri ke kanan itu contoh jenis-jenis platform yang dapat melakukan pemeriksaan panel gastrointestinal. Nah, kalau kita lihat di sini target dari panelnya itu berkisar antara 9 sampai 24. Jadi cukup banyak sekali pemeriksaan, kita bisa mendeteksi 29 sampai 24 patogen. Dan waktunya juga sampai kita mendapatkan hasil itu berkisar 1 sampai 2 jam saja. Jadi ini sangat membantu untuk klinisi yang akan merencanakan pengobatan pasien dan juga menegakkan diagnosis tadi. Nah, ini panel respiratori juga ya. Jadi target di panelnya itu berkisar antara 16 sampai 21 untuk panel respiratori, dan ini adalah contoh dari hasil pemeriksaan panel respiratori SARS-CoV-2 yang kita lakukan di Rumah Sakit Ibu Anak Stella Maris. Nah, kebetulan di sini hasilnya positif, di mana terdeteksi rhinovirus atau enterovirus pada hasil pemeriksaannya. Jadi kita bisa lihat di sini ada sekitar 20-an virus ya, mungkin 22, sekitar 22 virus, 22 patogen penyebab tersering dari infeksi saluran pernafasan, baik virus maupun bakteri. Di sini ada 3 bakteri dan sisanya adalah virus. Nah, kemudian ini adalah contoh hasil pemeriksaan panel gastrointestinal, di mana kita gunakan panel gastrointestinal ini pada pasien-pasien yang mengalami infeksi saluran gejala-gejala infeksi saluran pernafasan, misalnya tadi diare. Nah, di sini ada sekitar 24 patogen atau kuman-kuman penyebab tersering dari gejala-gejala yang ditimbulkan oleh infeksi di gastrointestinal. Nah, itu bisa virus, ada bakteri juga, dan ada parasit. Nah, kebetulan di panel ini yang saya tampilkan hasilnya adalah negatif. Ini adalah keadaan di mana tidak ada patogen yang terdeteksi pada sampel pasien dengan menggunakan target-target patogen yang termasuk dalam panel gastrointestinal tadi gitu. Nah, jadi hasilnya kalau memang tidak ada target-target dari panel ini, virus, bakteri, dan parasit ini, maka hasilnya akan negatif. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada adenovirus F40, F41 ya. Kalau kita dengar sekitar bulan April atau bulan Mei itu WHO atau Badan Kesehatan Dunia sempat menetapkan kejadian luar biasa mengenai acute hepatitis of unknown etiology atau hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya. Namun dikaitkan salah satunya dengan keberadaan terdeteksi adenovirus F40, F41 pada sampel. Nah, ini kalau kita lihat di panelnya sudah ada, jadi apabila memang
ada sampel yang terduga untuk hepatitis akut itu jika memang ada adenovirus F40 F41 maka juga akan dapat terdeteksi pada panel gastrointestinal ini. Nah, mungkin saya rasa itu saja pemaparan yang dapat saya sampaikan Dr. Andi pada kesempatan kali ini. Apabila ada pertanyaan, saya akan senang untuk berdiskusi dan saya kembalikan lagi kepada Dr. Andi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya yang sangat wawasannya membuat kita jadi ini ya, Dok ya. Jadi kayak membuat kita kayak ada pemeriksaan baru lah istilahnya kayak gitu ya, Dok ya. Oke, oke. Untuk bagi Stella Family yang ingin bertanya boleh kirim di kolom komentar. Sambil menunggu dari Stella Family yang bertanya, boleh saya bertanya, Dok? Boleh, silakan. Oke, Dok, tadi kan ada adenovirus ya, Dok ya, F41 ya, Dok ya, yang belum diketahui penyebabnya untuk hepatitisnya itu, Dok. Ini termasuk kayak pemisahan yang paling gold standar nggak, Dok, kira-kira untuk pemisahan sindroma testing ini, Dok? Nah, jadi sebenarnya banyak sekali ya sebenarnya bergantung patogennya karena kalau dulu kita mengenal kultur atau metode biakan itu sebagai yang paling sensitif untuk sebagai uji diagnostik. Tapi kita harus lihat juga berdasarkan patogennya. Nah, khusus adenovirus artinya kan dia virus ya. Itu kalau kita lakukan kultur mungkin itu adalah gold standarnya, namun membutuhkan satu laboratoriumnya harus BSL-3. Jadi tidak banyak laboratorium yang BSL-3 untuk kita dapat melakukan kultur virus itu cukup laborious gitu, cukup memakan biaya dan juga harus teknologi, kemudian petugasnya harus lebih terampil gitu. Nah, jadi pada beberapa keadaan itu disitulah ditempatkan pemeriksaan uji molekuler karena dia selain sensitif, jadi spesifisitasnya tinggi, sensitivitasnya juga tinggi, dia juga relatif cepat pada keadaan-keadaan di mana tidak memungkinkan kita melakukan uji untuk uji kultur atau biakan tadi gitu. Nah, jadi pada kasus-kasus adenovirus F40 F41 itu sebenarnya juga belum ditegakkan sebagai patogen penyebab dari acute hepatitis of unknown etiology tadi, dan kalau kita lihat definisi kasusnya WHO itu untuk kasus konfirmasinya pun belum ada. Jadi sampai sekarang itu masih probable gitu kan, karena patogen itu masih dicari gitu. Jadi saat ini yang bisa kita lakukan adalah apabila para dokter-dokter atau para Stella Family memiliki anak yang kira-kira mengalami gejala-gejala hepatitis akut, itu dapat melakukan pemeriksaan agar kita bisa melihat sebenarnya kenapa, dan kalau memang dia terdeteksi F40 F41 itu akan ditata laksana lebih lanjut apakah ini memang kasus untuk yang masuk dalam kasus terduga tadi ya, acute hepatitis of unknown etiology tadi gitu. Dok, Iya. ini ada Ya. pertanyaan dari Manda Sulistiani. Oke, bagaimana cara mengirimkan sampel feses untuk panel gastrointestinal dan sampel bisa tahan berapa lama, Dok? Sampel apa tadi? Sampel fesesnya, Dok. Oke, jadi pada tadi ya salah satu panelnya ada panel gastrointestinal ya. Jadi ada tadi yang kita sudah sediakan panel gastrointestinal dan panel respirasi. Untuk panel gastrointestinal kita menggunakan sampel berupa feses ya. Jadi fesesnya itu kita masukkan ke dalam media transport namanya media Carey Blair. Nah, media Carey Blair ini jadi sampelnya tadi sekitar, kalau di literatur luar negeri itu dibilang fesesnya sebesar kacang hazelnut gitu. Cuma kita mungkin di sini lebih mudah mengingatnya kalau mungkin sebesar jagung gitu kan. Nah, ukurannya sebesar jagung itu kita masukkan ke dalam media Carey Blair, medium transportnya. Lalu itu apabila kita mau melakukan pemeriksaan langsung di suhu ruangan, dia bisa bertahan selama 4 jam. Jadi pada kondisi suhu ruangan sekitar 15 sampai 25 derajat dia dapat bertahan selama 4 jam.
Namun apabila kita ada delay atau penundaan pemeriksaan di media carry Blair sendiri, kita dapat menyimpan sampai 3 hari, namun kita harus masukkan ke dalam kulkas. Jadi suhunya relatif lebih dingin ya, 2 sampai 8 derajat Celcius. Nah, apabila kita ingin melakukan penyimpanan dalam waktu yang lebih panjang, misalnya sampai 2 sampai 3 minggu ya maksimum, carry Blair itu bisa kita pakai sampai 3 minggu atau sekitar 24 hari, maka kita harus memasukkannya ke dalam freezer atau dibekukan. Jadi boleh di minus 20 atau kalau ada di minus 70 sampai minus 80. Nah, itu akan mempreservasi atau menyimpan sampel tadi dalam keadaan baik untuk pemeriksaan. Gitu ya. Jadi bergantung berapa lamanya, bergantung suhunya tadi. Jadi kalau apakah mau disimpan di suhu ruang, apakah mau disimpan di suhu kulkas ataupun di freezer gitu ya. Mungkin Oke, itu penjelasannya. oke, terima kasih dokter. Dari Stella Family ada yang mau bertanya lagi? Iya, Oke, sambil menunggu boleh bertanya lagi dok. boleh. Dok, tadi kan sindroma testing ini kan apanya waktunya itu cuma 1 jam dok. Nah, kira-kira akurasinya tuh untuk mendapatkan false negatif atau false positif itu bisa jadi miss nggak dok kira-kira? Nah, untuk setiap pemeriksaan ya pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk pemeriksaan molekuler sendiri, khususnya syndromic testing, kita memang bisa melakukan sekitar 1 jam. Jadi panel respiratory tadi sekitar 1 jam, namun kalau kita pakai panel gastrointestinal sedikit lebih lama, dia sekitar 70 menit. Namun dalam range 1 jam. Untuk sensitivitas dan spesifisitas alat ini sangat baik ya. Jadi di atas 90% sampai di atas 90%. Jadi 80 sampai 90% kisarannya. Itu sangat baik dan dengan kita dapat mendeteksi berbagai patogen sekaligus, itu tentunya sangat membantu khususnya untuk diagnosis cepat dan tepat. Dan tentunya karena dia uji molekuler, artinya dia uji yang sudah uh, mendeteksi materi genetik ya baik DNA atau RNA. Jadi yang DNA tadi yang untai ganda ataupun yang RNA untai tunggal itu sifatnya sangat spesifik. Jadi dia hanya bisa mengamplifikasi, kalau tadi lihat di slide saya itu ada beberapa primer, misalnya 3 primer atau penanda, kalau dia tidak sesuai dengan patogen yang ingin kita cari tadi, kuman yang ingin kita cari, maka tidak akan terjadi amplifikasi, sehingga hasilnya pun akan negatif. Namun kalau memang itu sesuai, maka akan terjadi amplifikasi atau terdeteksi patogennya dan menghasilkan hasil yang positif. Dan untuk akurasinya cukup baik ya, sekitar di atas 80% sampai 90%, di atas 90%. Bahkan untuk spesifisitasnya hampir 99% begitu. Jadi sangat baik sekali pemeriksaan ini. Oke, oke, terima kasih ya dok. Dok, ini ada pertanyaan lagi. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari semuanya. Oke, selamat siang dokter. Izin bertanya, kapan sebaiknya dilakukan pemisahan panel respirasi? Misal anak saya demam, batuk, pilek. Terima kasih ya dokter. Iya. Uh, Halo? Ya, halo dok. Ya, jadi pemeriksaan respiratori tadi bisa kita lakukan sebenarnya kapan saja ya, tapi tentu harus ada indikasinya dan ini nanti dapat dikonsultasikan kepada klinisi atau dokter yang merawat. Nanti dokternya yang akan melakukan justifikasi apakah perlu dilakukan syndromic testing atau targeted testing seperti tadi, misalnya klinisi yakin ini kemungkinan besar adalah SARS-CoV-2 misalnya gitu, gejala SARS-CoV-2, maka cukup dilakukan PCR yang SARS-CoV-2 saja. Namun apabila tadi misalnya batuk, pilek, demam, jadi itu agak sulit membedakan ya. Kalau kita pernah dengar common cold, influenza, itu cukup sulit kita atau pneumonia, jadi itu cukup sulit dibedakan hanya dengan gejalanya saja, khususnya pada common cold ya. Karena common cold itu bisa disebabkan oleh banyak sekali virus-virus seperti rhinovirus, parainfluenza dan sebagainya. Nah, itu bisa kita lakukan syndromic testing. Juga kita lihat apakah
waktu ya, kalau misalnya kita membutuhkan pemeriksaan yang cepat, misalnya pada pasien-pasien ICU atau kritis, itu sangat ada tempatnya untuk dilakukan syndromic testing, sehingga kita bisa memangkas waktu yang tadinya mungkin butuh berjam-jam, berhari-hari, bahkan berminggu, itu hanya menjadi 1 jam dan bisa menjadi guidance atau panduan terapi kepada dari klinisi untuk pasiennya, gitu. Oke, oke, terima kasih dokter. Mungkin kita close untuk pertanyaan kita ya dok ya. Oke, Baik. dari izin dok sebelumnya dari hasil dari ini ya kesimpulannya kira-kira gimana lah dok untuk Iya. pemeriksaan syndromic testing ini dok? Ya, jadi seperti tadi sudah kita diskusikan bersama-sama ya, syndromic testing ini adalah salah satu hasil dari perkembangan teknologi dan kemajuan ilmu kedokteran yang mampu melakukan uji molekuler, jadi di tingkat DNA dan RNA, deteksinya di tingkat materi genetik dengan menggunakan panel yang multiplex, artinya beberapa target sekaligus dalam waktu yang cepat, sehingga kita dapat membantu klinisi untuk menentukan diagnosis yang terbaik untuk pasien dengan waktu yang cepat dan juga diagnosis lebih tepat, sehingga penata laksanaannya untuk pasien-pasien lebih terarah, akurat dan tepat dan cepat gitu. Jadi ini adalah sebuah metode yang cukup baik untuk kita lakukan pada pemeriksaan diagnostik sehari-hari ya. Oh, Mungkin itu take home message dari saya. oke siap dok. Oke, oke, terima kasih atas pemaparannya dokter. Mungkin untuk kedepannya kita dapat bisa berjumpa lagi untuk Instagram live streaming di Stella Maris ya. Oke, terima kasih dokter untuk pemaparannya yang luar biasa sekali ya dok ya. Oke, Terima kasih Dokter Andi, juga luar biasa ini memandu acaranya, jadi asik kita dengernya ya. ya dok. Oke, Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali Stella Family dan terima kasih Dokter Andi. terima kasih dokter.